Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ke-81 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang 4 khasiat agung daripada surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Sebetulnya faidah surah Al-Mulk sangat banyak, tetapi yang akan saya share cuma 4 saja. Insya Allah itu sudah mencukupi untuk menarik orang agar mau membaca, mendawamkan surah Al-Mulk. Selain menyampaikan 4 faidah agung surah Al-Mulk, insya Allah saya akan men-share sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, diijazahkan oleh Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib yang dibaca setelah membaca surah Al-Mulk. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari 3 buah kitab. Yang pertama dari kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqi An-Nazili, ada di halaman 169. Yang kedua dari kitab Tafsir An-Nawawi, ada di juz kedua di halaman 388, dan dari kitab Wasiyatul Mustafa ada di halaman 18. Sengaja saya menyampaikan sumber kitabnya supaya sahabat yang mau mengamalkan isi video ini lebih yakin ketika mengamalkannya. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan pokok dari video ini, tidak lupa saya mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, channel resmi Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, Pondok Pesantren Salaf Darussalam, yang telah mensubscribe-nya dan telah men-share-nya. Semoga menjadi amal ibadah untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di dalam kitab Tafsir An-Nawawi bahwasanya surah Al-Mulk atau surah Tabarok ini disebut juga dengan suratul Waqiyah wal Munjiyah. Artinya surah penjaga dan surah penyelamat. Apa alasannya? Li'annaha taqi wa tunji qari'aha min azabil qabri. Karena pahala daripada membaca surah Al-Mulk ini bisa menyelamatkan pembacanya daripada azabil qabri, daripada siksaan kubur. Adapun jumlah ayat daripada surah ini sebanyak 30 ayat dan hurufnya ada 1313 huruf. Surah ini merupakan surah ke-67 dalam Al-Quranul Karim. Itu sedikit daripada sir atau rahasia surah Al-Mulk. Adapun tentang faidah-faidah agungnya, saya akan menyampaikan 4 faidah saja. Yang pertama, surah Al-Mulk ini menjadi wasilah pembacanya diselamatkan oleh Allah daripada azabil qabri, daripada siksaan kubur. Hal ini terangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyid Abdullah bin Mas'ud menerima daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi, man qara'a, siapa orang yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, akan surat Tabarok, kulla lailatin, di setiap malam, mana'ahullahu ta'ala biha min azabil qabri, maka Allah akan menjaga orang tadi, Allah akan menyelamatkan orang tadi dengan wasilah pahala surah Al-Mulk min azabil qabri, dari siksaan kubur.
Rasulullah bersabda, siapa orang yang mendawamkan membaca surah Tabarok atau Al-Muluk setiap malam minimal 1 kali, maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah daripada siksa kubur. Untuk itu sangatlah baik surat ini kita dawamkan setiap hari atau setiap malam, walaupun cuma 1 kali. Semoga nanti ketika kita masuk ke alam barzah, masuk ke kubur, kita akan diselamatkan oleh Allah daripada azabil qabri. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk khasiat yang kedua, diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, faidah mendawamkan surah Mulk adalah akan menjadikan pembacanya dicintai oleh seluruh makhluk Allah, dicintai oleh seluruh manusia. Banyak orang yang menyayangi, banyak orang yang menghormati. Diterangkan di dalam kitab ini, qala ba'dul khawas, telah berkata sebagian ulama, sebagian waliullah, man saha-saha jalmi dawama nungalanggengkeun si jalmi ala qiraati suratil mulki, kana maca surah Al-Muluk, surah Tabarok. Siapa orang yang mendawamkan membaca surah Al-Muluk, kana mahbuban, maka orang tersebut akan dicintai, bainar rijal wan nisa, di antara semua laki-laki dan semua perempuan, wa muhiban indal khaliqati ajmain, dan akan dihormati, akan berwibawa di hadapan seluruh makhluk. Nah, jadi faedah yang kedua, asal dawam membaca surah Al-Muluk ini, insyaallah kita akan banyak orang yang mencintai, banyak orang yang menyayangi dan dihormati oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pama ada seorang atasan ingin dihormati oleh bawahan, ada bawahan ingin disayangi oleh atasan, dawamkanlah surah Mulk ini minimal setiap malam 1 kali, lebih afdol kalau sampai 3 kali. Itu faidah yang kedua. Kemudian untuk faidah yang ketiga daripada membaca surah Al-Muluk, bahwasanya surah Al-Mulk ini bisa dijadikan wasilah permohonan kita kepada Allah agar diberikan rizki yang besar, diberikan kerajaan atau kepangkatan yang tinggi. Kita ingin banyak rizki, kita ingin mencapai satu jabatan, kita ingin mendapat kepangkatan yang barokah, yang maslahah, yang dicintai oleh Allah, maka dawamkanlah surah Al-Muluk. Cuma Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu menyatakan, membacanya begini kalau untuk menarik harta, kalau untuk menarik agar kita dapat jabatan, cara membacanya baca surah Al-Muluk Tabarok tadi, kemudian ketika sampai di ayat yang ke-14, lafad ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Saya ulangi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ayat 14 itu baca kalau mampu sampai 2012 kali. Kita bolak-balik ayat tersebut 12. Setelah itu kita berdoa sesuai keinginan kita sama Allah, kemudian lanjutkan kita sampai akhir surat. Amalkan cara seperti ini minimal 8 malam, syukur-syukur tiap malam. Setelah 8 malam kita cukup dibulak-balik ayat tersebut sebanyak 67 kali. 67 kali kita bolak-balik, kemudian kita berdoa sesuai keinginan, kita lanjutkan ke akhir surat. Itu cara atau kaifiyah agar kita mendapatkan rizki yang banyak, mendapatkan jabatan yang tinggi, bertawasul dengan keagungan surah Al-Muluk. Selanjutnya untuk faidah yang keempat, diterangkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa bahwasanya mendawamkan surah Al-Muluk ini bila disertai dengan doanya, maka akan menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah dan balai, dari kebakaran, dari tabrakan, ketimpaan gedung, longsor dan sebagainya. Juga dijaga oleh Allah dari kejelekan jin, kejelekan setan, dan kejelekan makhluk-makhluk yang lainnya, kejelekan manusia dan sebagainya, dari sihir, dari santet, dari guna-guna,
ataupun dari sengatan binatang buas. Itu diterangkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Dalam kitab ini terangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Imam Ali, "Ya Aliyu man qara'a suratal mulki." Wahai Imam Ali, siapa orang yang membaca surat muluk, boleh 1 kali atau 2 atau 3 mangga, wa tala ba'da qiraatiha hadzal du'a, setelah selesai membaca surat muluk kemudian membaca doa ini, kafahullah ma hammahu minal jinni wal insi wad dawab, maka Allah akan menjaga orang tadi dari kejelekan manusia, dari kejelekan jin, dan dari kejelekan hewan-hewan buas lainnya. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk doanya, saya akan bacakan dulu di sini. Nanti sahabat yang tidak hafal, mangga dilihat di deskripsi. Deskripsi itu ketika video berputar, ketuk judul yang ada di bawah video, maka akan muncul tulisan doa surah Al-Mulk. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asimni bil islami qa'ima wa asimni bil islami qa'idan wa raqida wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasida. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha wa as'aluka al-khairal ladzi biyadik. Nah, doanya seperti itu. Sekarang saya akan tuliskan huruf Arab dan Latinnya. Arti daripada doa ini, Allahumma asimni, wahidat Allah, semoga engkau menjagaku, bil islami, dengan keislaman, qa'iman, ketika aku dalam keadaan berdiri, wa asimni bi islami qa'ida wa raqida, jagalah aku ya Allah dengan keislaman ketika aku sedang duduk dan aku sedang berbaring atau sedang tidur. Wala tushmit fiyya aduwa wala hasida, ya Allah, semoga engkau tidak menyampaikan kejelekan kepadaku daripada orang-orang yang hasud dan daripada musuh yang membenciku. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min syarri kulli dabbatin, dari kejelekan segala hewan, atau dabah itu hewan-hewan, anta akhidhum binasiyatiha, engkau adalah zat yang memegang ubun-ubunan dabah tadi. Wa as'alukal khaira alladzi biyadik, dan aku mohon kebaikan yang ada di dalam kekuasaanmu. Itu arti daripada doa surah Al-Mulk yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita saling mendoakan semoga semua dalam kebaikan dunia dan akhirat. Saya mengaturkan jazakumullah pada para sahabat yang telah menonton, mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga mendapat kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.